Barakallahu ya Ustazana. Kemudian selanjutnya kami panggil pada Al-Ukht Yuni Wahyuni, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin wabarakatuh. bertanya, semoga Ustadz dan para tim selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahumma Ustadz, amin. Ana mau menanyakan ini, Ana qadarullah baru hijrah ke sunnah 4 tahun yang lalu. Dan qadarullah juga Ana diuji dengan pasangan yang afan, belum mengenal sunnah suami Ana sendiri. Jadi keseharian Ana dia afan Ustadz masih suka hobi bermusik. Dan Ana saking Ana benci sama musik Ustadz, dan dulunya tadi Ana maaf ya Ustadz ya, Ana minta maaf sama Ustadz, sempat membenci Ustadz karena Ana belum hijrah ke sunnah kalau musik itu haram, jadi Ana sempat ini mohon maaf untuk permintaan maaf Ana. Barakallahu fikum. Tapi setelah Ana udah hijrah kayak gini, Ana langsung oh ya berarti memang musik itu memang haram, ada dalilnya juga. Ana bilang sama suami, kan suami bilang di mana musik itu haram nggak haram. Jadi di rumah ini sering ada perdebatan, bahkan dulu punya studio musik di sini. Ana juga qadarullah sudah meninggalkan pekerjaan dulu dari IO ke artisan, dan emang banyak alat musik Ana rusakin satu-satu. Dengan tindakan Ana itu, apakah Ana zolim sama suami yang masih hobi musik, dan apakah Ana bisa mencapai ihsan? Sedangkan Ana tiap hari suka berdebat sama suami, dan akhirnya Ana sampai nggak boleh berdebat kan ya Ustadz sama suami dosa, dan Ana sekarang diam dan ada rasa ada benci kalau dia lagi dengar musik. Itu aja Ustadz, apakah tindakan ini Ana salah, dan apakah Ana sama juga kurang ajar sama suami yang merusak semua alat musiknya. Subhanallah. Jazakallah khairan. Barakallahu fiik. Subhanallah jamaah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kita, dan semoga Allah mematikan kita di atas hidayahnya. Allah yang membolak-balikan hati sehingga ada orang yang dahulu membenci Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian berubah jadi mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang dahulu benci dengan sunnah Nabi SAW, gak suka dengan dakwah ini. Dianggap dakwah yang menyeleneh, menyimpang, ya, aliran keras dan macam-macam. Kemudian Allah memberikan hidayah. Ini benar-benar nikmat yang agung. Terus bagaimana sikap seorang istri kepada suami? Yang mungkin ada perbedaan dalam beberapa pandangan. Yang dulunya sama. Ketika dulunya sama gak pernah ada perdebatan. Jadi mereka berjalan bersama. Tapi tatkala satu mendapatkan hidayah, maka dia mulai melihat yang dilakukan oleh pasangannya adalah tidak benar. Apa yang perlu dilakukan? Nasihat, bukan berdebat, tapi bagaimana terus memberikan nasihat. Kalau bicara tadi menghancurkan alat musik, begini, mengingkari kemungkaran itu dengan tangan, dengan lisan, dengan hati. Yang mampu dengan tangan, maka dengan tangannya. Ini khususnya yang memiliki kekuasaan. Mamanya kalau bicara alat musik itu milik dia. Ya dia nggak masalah dia menghancurkan. Tapi kalau milik tetangga, milik orang lain akan menyebabkan keributan. Maka tetap mengingkari namun dengan lisan. Maka anti berusaha untuk ya tidak berdebat dengan suami. Tapi paling tidak ya bicara berdebat. Berdebat ini salah satu sarana dakwah sebenarnya ya. Bagaimana Allah Azza wa Jalla mengatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah manusia ke jalan Allah itu dengan hikmah, dengan mau'izah hasanah, dan berdebatlah, berdialoglah dengan mereka tapi dengan cara yang terbaik. Jadi perdebatan itu atau dialog itu harus dengan cara yang baik. Kenapa? Karena biasanya ketika terjadi dialog itu akan ada bantah-bantahan yang membuat sebagian orang itu marah sehingga dia tidak etis lagi ketika berdebat. Maka rasa yang perlu dilakukan oleh seorang istri ya bagaimana mengajak suaminya untuk menguatkan keimanannya. Kalau mungkin sang suami ya masih mendengarkan musik ya, dan alhamdulillah istrinya sudah tidak, dia tetap membenci musik tersebut apabila ada di rumahnya. Karena
salah satu bentuk mengingkari dengan hati adalah membenci perbuatan itu. Jadi bukan berarti kita benci dengan perbuatan tersebut lalu kita berada di tempat itu, kita berusaha untuk menghindar. Selain membenci adalah menghindar dari tempat tersebut. Dan Ana lihat Masya Allah sekarang ya, di beberapa tempat, bahkan di tempat orang-orang kafir, ini cerita kawan nih, mereka tempat fitness itu biasanya pakai alat musik. Ini sekarang enggak, sudah semua dengerin di kupingnya masing-masing sudah. Mereka punya headset sendiri, sudah mereka dengerin supaya tidak mengganggu orang lain. Ada orang lain yang tidak suka. Maka rasa yang dilakukan ibu semoga sudah tepat ya. Kalau memang tadi tatkala dia merusak alat musik yang memang milik dia, yang dia punya kuasa untuk menghancurkannya. Tapi kalau milik orang lain maka diperlukan izin. Atau kalau memang dilihat enggak Ustaz, orang itu insya Allah enggak akan marah ya. Orang itu akan memahami. Orang itu mau mendengarkan. Enggak ada masalah tatkala kita mengingkari dengan tangan kita. Namun jangan sampai kita mengingkari kemungkaran menyebabkan munculnya kemungkaran yang lebih besar. Atau yang sama. Apa gunanya kita mengingkari kemungkaran tersebut? Kalau ternyata muncul yang lebih parah lagi. Atau sama aja. Barakallahu fiik. Maka nasihat Ana kepada ibu yang bertanya tadi, untuk banyak-banyak berdoa buat suaminya ya. Karena kita hanya bisa menyampaikan, kita hanya bisa mengajak. Yang merubah Allah Azza wa Jalla, dan dialah yang memberikan petunjuk. Hadza wallahu a'lam bissawab.